Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel with me, Bilkis. If you enjoyed this video, don't forget to hit subscribe button so you never miss an update from me. Halo guys, Assalamualaikum. Aku mau nyeritain sedikit pengalaman aku pas belajar bahasa Inggris ya. Tapi di sini aku ceritanya agak lebih santai dan aku juga sama sekali nggak nggunain skrip. Karena biasanya aku kalau mau talk in front of camera atau record itu pasti pakai skrip. Dan ini aku coba buat belajar spontanitas saja. Jadi waktu itu pertama kali aku belajar bahasa Inggris itu di kelas 4 SD. Seingat aku waktu itu ikut les bahasa Inggris di Express English Course di Kuningan, Jawa Barat. Tinggal di sana kalian pasti tahu deh, karena tempat les itu tuh lumayan cukup terkenal sih di sana. Nah, di sana aku ngambil les sekitar 6 bulan, akhirnya aku keluar karena ya lumayan merogoh kocek lah ya di sana. Setelah aku keluar dari tempat les itu, aku ditunjuk storytelling dan aku inget banget itu pengalaman terburuk aku karena pada saat storytelling itu aku lupa teks draft terakhir. Dikarenakan aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku juga nggak bisa improve sama sekali apa yang bakal aku ucapin pada saat itu. Sementara semua orang pada ngeliatin, dia makin nervous dan akhirnya aku langsung selesaiin aja di storytellingnya. Akhirnya pas pengumuman terakhir aku dapat peringkat ke 11 deh kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Hitung-hitung pengalaman yang bisa dijadiin pembelajaran aja. Seenggaknya aku udah pernah bicara depan umum walaupun gagal. Aku ngerasa pelajaran bahasa Inggris itu salah satu pelajaran yang paling susah waktu aku sekolah. Karena aku kan gak les bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan ada PR, ada tugas, kadang bingung gitu mau nanya siapa. Karena kan kalau misalkan kayak suruh nyeritain pengalaman, lah tensi saja aku gak bisa, gimana mau nyusun kalimat buat bikin pengalaman. Rasanya buat bikin tugas nyeritain pengalaman aja tuh gue udah stres banget, sampai kesel gitu kalau ada tugas bahasa Inggris. Ini pelajaran apaan sih pentingnya belajar bahasa Inggris, kan kita di Indonesia, kita tuh sehari-hari pakai bahasa Indonesia, ngapain pula gue mesti bisa bahasa Inggris. Terus ya udah deh, gue coba buat ngerjain tugas itu ya seada-adanya aja sih, karena zaman dulu kan belum ada ya internet, kayaknya udah ada tapi aku belum pakai HP yang bisa ada Google. Jadi aku pakai kamus dan itu pun kamusnya nggak lengkap lagi. Aku ngerjain seadanya sampai SMA aku udah mulai suka. Itu pun karena karena aku ngerasa bahasa Inggris itu emang aku harus bisa. Pada saat itu sih mikirnya kayak gitu. Terus pas kuliah aku juga udah mulai suka bahasa Inggris. Aku mulai belajar tentang tenses, grammar, dan lain-lain. Pokoknya kalau ada dosen bahasa Inggris tuh udah paling semangat deh jawab pertanyaan. Pokoknya gue mesti jawab bahasa Inggris paling cepet. Karena gue udah mulai suka bahasa Inggris, jadi kadang kalau ada lagu-lagu bahasa Inggris yang gue suka, gue coba translate satu-satu. Atau ada satu kalimat yang gue kurang paham, gue cari tahu apa artinya. Terus gue coba belajar reading story or doing something make improve my English, and then I try to speak with myself in front of the mirror. Cuman gue masih ngerasa ada yang kurang ya. Kalau belajar bahasa Inggris sendiri tuh kadang kayak kurang efektif gitu, karena menurut gue salah satu cara untuk memperlancar berbicara itu ya mesti ada lawan bicaranya ya. Kalau ngomong sendiri, siapa yang mau ngoreksi gak sih apa yang kita omongin itu bener apa enggak. Akhirnya pas gue kerja, gue coba daftar les, cari-cari tahu kursus-kursus bahasa Inggris. Nah, pada saat itu gue cari tahu di IF, terus di LIA, terakhir di LBIUI. Nah, dari ketiga itu yang paling murah itu ya di UI. Karena waktu itu kalau nggak salah itu 1,1 juta per 4 bulan satu paket. Sebelumnya aku ikut tes dulu, kayak placement test gitu. Jadi hasil tesnya itu bisa nempatin kita bakal ditempatin di level keberapa. Aku waktu itu ditempatin di level ke 4. Di situ aku ngambilnya General English. Aduh maaf ya, aku tuh kadang agak belibet kalau ngomong bahasa English.
Nggak cuman itu, dengan 50.000 itu kita dapat kayak sertifikat online gitu kalau kita udah pernah les bahasa Inggris. Yang pastinya nilainya semuanya bagus ya, sama. Karena kita kayaknya nggak ada ujian, cuman nerima edukasi lewat Zoom. And then setelah lulus dari kursus yang tadi, aku mencoba mencari partner bahasa Inggris tapi native. Karena menurut aku ya, belajar paling efektif itu belajar sama langsung orang asing. Akhirnya gue dapat banyak temen-temen orang luar negeri, dan kita sering ngobrol bareng, tapi ngobrolnya via chat ya. Nah, dari situ tuh bener-bener banget nge-improve banget kemampuan bahasa Inggris gue. Jadi ketika kita ngobrol tuh, otak tuh udah kayak otomatis aja gitu buat ngungkapin apa yang kita mau tanpa loading lagi. Tapi itu cuma sebatas kayak nulis ya. Untuk masalah nulis udah lancar gitu, cepet. Tapi kalau speakingnya masih juga aku mesti improve, karena aku ngerasa belum maksimal. Bahkan aku nggak punya partner bahasa Inggris sama sekali buat berbicara. Nah, di situ bingung lagi deh, ini gimana ya caranya biar bisa ngomong. Akhirnya finally aku coba cari cara yang terakhir ini, yaitu aku belajar pronunciation. Terakhir aku belajar pronunciation dengan cara ya reading text, terus record, and then aku compare video by video biar aku bisa ngukur seberapa improve pronunciation aku, ada perkembangan atau enggak. And then ya tetap sih sampai sekarang aku, karena belum punya partner bahasa Inggris buat bicara, jadi masih belum puas sih belajarnya, masih penasaran gimana caranya biar speaking lancar. Mungkin seharusnya sih aku tinggal di luar negeri kali ya, biar aku bisa ngomong bahasa Inggris lancar banget tanpa loading. By the way, itu pengalaman gue selama belajar bahasa Inggris. Semoga bisa menginspirasi. Atau kalau misalkan ada ada ide atau apa yang bisa di-sharing ke aku, gimana caranya buat improve speaking selain harus berteman sama native, ya boleh komen di komen, atau juga bisa direct message ke TikTok aku supaya aku bisa cari tahu gimana caranya biar speaking aku lebih lancar lagi. Thanks for listening to my experience. Bye bye.